Hai guys, apa kabar? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe channel ini sehingga channel Aksara TV dapat terus berkarya. Di beberapa komentar dari teman-teman yang melihat konten video di channel Aksara TV ini, ada beberapa yang menanyakan tentang harga pembuatan mobil modifikasi karya Iwan Setiawan, hingga bagaimana surat-surat kendaraannya mobil custom tersebut, dan beberapa pertanyaan lainnya. Berikut petikan wawancara dengan Om Iwan, pemilik bengkel modifikasi. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Monggo disimak wawancaranya hingga selesai sehingga tidak gagal paham. Oke, selamat sore Om Iwan, apa kabar? Weh, baik, kabar baik, sehat selalu. Sip, oke. Ini tambah gemukan aja ini sekarang nih. Banyak istirahat, banyak makan yang sehat. Iya, yang penting jaga imun ya Om. Oh siap. Oke. Om, ini ngobrol-ngobrol tentang mobil nih. Sekarang kok ada garapan yang baru. Biasanya kan di sini terkenal Willys ya. Kok ini ada project baru, ini gimana nih Om? Ya kebetulan tantangan demi tantangan datang dari beliau-beliau yang mempercayakan challenge-challenge ke saya. Ini kebetulan lagi ada Defender. Saya cuma dibekalin sebuah gambar via internet, dikirim ke saya coba. Ini awalnya Defender, saya sendiri juga nggak tahu ini serinya apa, tapi yang jelas ini yang pendek, yang short, terus posisinya juga yang pickup. Ini saya kerjakan, alhamdulillah ini sudah terlihat bentuknya, sudah cat dasar. Ya, itu. Terus kemudian proyeknya ini ada berapa unit ini Om? Ini sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 12 unit yang sudah store bahan sama sudah mulai difabrikasi body-bodinya. Tapi ini kita namain Land Diversity. Jadi biasanya seri Land Rover ini dibikin dari aluminium. Saya bukan ahli di aluminium, saya ahlinya di galvanis 1,5. Jadi tetap saya berdiri pada acuan saya nggak beralih ke aluminium. Oke. Terus kemudian ini kan sebelumnya belum pernah mengerjain tentang Defender ini. Tingkat kesulitannya ada di mana nih Om? Semua sebenarnya pasti memenuhi tingkat kesulitan. Dari waktu dulu saya pegang Willys, itu juga ada detailnya, saran dari teman-teman, bahkan ada support membangun berupa ejekan maupun guyonan, itu tetap saya terima dengan lapang dada dan membuat saya bisa fokus. Nah, Defender pun juga begitu. Ini saya banyak belajar dari Defender, guratan-guratannya, ciri-cirinya seperti apa, tampilannya dari jauh, dari dekat itu juga saya pelajarin. Nah, akhirnya seperti ini, dan saya rasa nggak ada yang sulit kalau kita semuanya konsen dan fokus ya, fokus segala sesuatu, fokus, serius, kerja keras, pasti nggak ada yang sulit. Oke. Ini yang menarik ini kan adalah timnya Om Iwan yang mendukung ini. Mereka kan terbiasa dengan pola-pola Willys dan sejenisnya. Terus kemudian harus membuat proses atau lekuk-lekuk yang berbeda. Seperti apa Om? Nah, ini by percobaan ya, trial. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum proyek ini kita jalankan, kita sudah mulai mencoba bikin ya udah berapa kali buang bahan, dalam arti tapi bahan itu kan nggak akan terbuang percuma, pasti bisa dipakai untuk yang lainnya. Jadi udah berapa kali, tapi alhamdulillah dengan kurang lebih 10 lembar bahan itu kita nggak jadi karena ukurannya, tekukannya kurang 1 cm, setengah cm. Nggak kita pakai. Nah, kita coba pakai bahan lembaran baru lagi. Tapi dari semangat itu, teman-teman juga semangat. Saya pun juga nggak mikir habis berapa bahan, tapi yang jelas sebuah karya itu bisa tercipta
bisa terwujud, tercipta sesuai dengan keinginan dari pemberi challenge ke saya. Oke. Terus kemudian ini kan ada project 12 unit nih Om. Ada berapa yang dilibatkan? Ada karyawannya berapa yang dilibatkan? Saat ini karyawan kita slow down ya. Ini pas PPKM ini. Jadi sebenarnya 35 orang itu normal, terus nanti perakitan, jadi total sekitar 60-an ya normal itu. Dengan adanya PPKM ini kita terhambat, semuanya terhambat. Kita juga mentaati peraturan pemerintah, kita nggak boleh lembur ya sampai jam 5 selesai. Yang kerja pun juga dibatasin, yang sakit nggak boleh kerja. Kemudian sekarang 2 minggu ini kita digoda lagi dengan kelangkaan oksigen, karena bagaimanapun bikin mobil ini, oksigen adalah nyawa dari sebuah bengkel. Tanpa oksigen kita nggak bisa ngelas, kita nggak bisa motong. Nah, itu nyawanya dari tukang las bengkel-bengkel ini di oksigen. Nah sekarang pemerintah memberikan prioritas untuk kesehatan. Jadi kita ngikutin lah, bagaimanapun harus kita support pemerintah. Kelangkaan oksigen ini tidak membuat kita berkecil hati, tapi kita mencoba berbagi ke teman-teman ini yang masuk nggak full, jadi yang masuk gantian. Karena biasanya kita 20 tabung 2 hari, sekarang kita dijatah cuman 2 hari 5 tabung. Bayangin kalau 5 tabung dipakai untuk berapa orang, sedangkan karyawan kita lebih dari 60 orang. Jadi harus bergantian off, rukun lah demi Indonesia ini untuk maju dan sehat. Terus kemudian ini Om, untuk 1 unit Om, terkait biaya yang harus dikeluarkan customer berapa? Kalau untuk biaya ini relatif ya. Saya sudah coba hitung-hitung, tapi ini masih angkanya belum pasti. Kalau untuk standar yang short, ini kurang lebih sekitar masih di angka di bawah 75. Di bawah 75. Terus kalau yang pickup ya ini, kalau yang short, yang pendek, yang hardtop, itu nanti kita juga ada kaca, pengadaan kaca dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa up ke 15 jutaan lebih. Terus kalau yang panjang, yang model double cabin, nah itu mungkin masih di bawah 110. Dan itu sudah komplit dengan jok dan lain-lain ya. Tapi bahannya bahan standar. Nanti kalau ada mau upgrade, ibarat kata top up, mau minta yang joknya ini yang kulit atau yang apa, ya, kita hitung lagi. Karena di sini ini adalah bukan bengkel murni bisnis, tapi ini adalah bengkel pecinta hobi, pencinta kendaraan-kendaraan tua. Oke. Dan dari sekian biaya pembuatan tadi, bahannya sendiri disiapkan dari si Om atau seperti apa? Ini kebetulan teman-teman sendiri yang bawa bahan. Jadi yang di belakang saya ini adalah beliau salah satu pengusaha, bukan pengusaha ya, salah satu orang ternama lah di Tulungagung. Ini bawa TAF GT untuk dirubah menjadi Defender seperti ini. Sedangkan ini kan semua adalah produk-produk kreativitas karya IMC Om. Terus sejauh ini gimana Om terkait surat-surat ini? Soalnya banyak netizen yang menanyakannya Om. Seperti apa Om? Jadi gini, sampai detik ini saya masih berusaha untuk menyambung permintaan ke pihak-pihak terkait. Jadi pihak terkait itu dari lalu lintas, dari perhubungan. Ini seperti apa sih nanti? Karena memang saat ini memang yang pesan orang-orang tertentu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ada orang sipil yang mau pesan. Nah ini yang jelas mobil masuk ke sini, saya harus cek dulu semua surat-suratnya, tembus semua dengan nomor rangka, nomor sasis, nomor mesin itu harus tembus. Nah ini kebetulan banyak permintaan, dorongan dari teman-teman bengkel-bengkel custom itu menginginkan saya untuk bisa meloloskan, menggolkan
sebuah legalitas. Nah, jadi mereka juga bergantung ke kita, karena itu juga teman-teman saya semua. Gimana Om kalau Om nanti yang bisa membuat mobil ini bisa bayar pajak dengan adanya perubahan bodi ini. Nah, kita masih berusaha dan berusaha sebagaimana mungkin bisa untuk legalitasnya keluar, biar teman-teman dari kalangan sipil maupun yang lain bisa bayar pajak juga untuk pemasukan daerah. Oke. Terus itu kan upaya yang tengah dilakukan sama teman-teman modifikator. Terus harapannya secara pribadi seperti apa? Kalau harapan saya secepat mungkin lah. Ya memang saya tahu ini kondisi PPKM, semua sistem perkantoran dan lain-lain itu serba terbatas. Ketemu orang juga serba terbatas. Tapi paling enggak kita sudah ada komunikasi ke pihak-pihak terkait untuk gimana ini mobil-mobil ini bisa bayar pajak, setidaknya bisa aman untuk jalan di jalan raya. Oke, Om Iwan, terima kasih atas waktunya, sukses terus dan selalu jaga kesehatan, Om.